Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aden Bima Purnama, Bagus Arya Wibowo, Fahmi Oktiarini, Karisma Nur Septiani, dan Lutfi Mei Nur Afifah akan menjelaskan tahap 2 tentang bukti penilaian untuk memenuhi tugas mata kuliah, rancangan dan pengembangan kurikulum. Yang pertama, understanding by design adalah suatu kerangka pemikiran yang berguna dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar dengan memandang metode backward design dalam mendorong dan mencapai pemahaman belajar peserta didik. Tahap 2, bukti penilaian. Bukti penilaian dapat menjadi alternatif yang baik dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Bukti penilaian juga bertujuan untuk mengetahui bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diharapkan dan apa yang akan guru terima sebagai bukti pemahaman dari kemampuan peserta didik tersebut. Pembelajaran yang sesuai dengan menggunakan asesmen atau bukti penilaian yang tepat dapat dilakukan untuk meningkatkan dan membentuk pemahaman. Menurut Ronis tahun 2011, saat ini banyak asesmen yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan bertentangan dengan cara kerja otak. Guru lebih mengutamakan hasil ujian akhir atau teks sumatif tanpa memperhatikan proses pembelajaran. Akibatnya pembelajaran kurang bermakna. Selanjutnya, jenis asesmen atau bukti penilaian. Yang pertama, asesmen as learning. Ketika siswa menjadi penilai terbaik bagi dirinya sendiri, siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam asesmen as learning, asesor kunci adalah siswa. Yang kedua, asesmen for learning. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, assessment of learning. Penilaian dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Tipe-tipe assessment of learning yaitu asesmen sumatif, asesmen normatif, dan asesmen berbasis kriteria. Selanjutnya, bentuk-bentuk asesmen. Yang pertama, asesmen tertulis. Yang kedua, performance assessment. Yang ketiga, portofolio. Yang keempat, penilaian proyek. Kelima, penilaian sikap. Keenam, produk assessment. Dan yang ketujuh, self assessment. Penilaian juga mempertimbangkan taksonomi Bloom. Menurut Lorin W. Anderson dan David R. Card, ranah kognitif yang dinilai yaitu yang pertama, C1 mengingat atau remember. Mengingat meliputi mengenali dan memanggil kembali. C2 memahami atau understand. Memahami atau mengerti berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan atau classification dan membandingkan atau comparing. C3 menerapkan atau apply. Menerapkan meliputi kegiatan, menjalankan prosedur dan mengimplementasikan. C4 menganalisis atau analis. Menganalisis berkaitan dengan proses kognitif, memberi atribut dan mengorganisasikan. C5 mengevaluasi atau evaluate. Evaluasi meliputi mengecek dan mengkritisi. C6 mencipta atau create. Menciptakan meliputi menggeneralisasikan atau generasi dan memproduksi. Demikian penjelasan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.